Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Aditya Pratama Putra dengan NIM 11 2021 241. Saya koas mata dari Rumah Sakit FMC Bogor akan membahas tentang katarak senilis. Pertama-tama di pendahuluannya adalah apa itu katarak? Katarak adalah kekeruhan pada lensa yang mengarah kepada penurunan ketajaman visual atau penglihatan yang dirasakan oleh pasien yang disebabkan oleh proses penuaan, proses metabolisme, trauma, atau juga dapat disebabkan oleh keturunan. Katarak senilis adalah setiap kekeruhan pada lensa yang terjadi pada usia lanjut, yaitu dengan usia di atas 50 tahun. Ini adalah contoh gambaran dari katarak senilis, di mana lensanya itu adalah mengalami kekeruhan. Selanjutnya adalah epidemiologi, di mana katarak merupakan salah satu penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia. Dan menurut Riskesdas 2013, prevalensi katarak nasional adalah 1,8%. Dan untuk penduduk Indonesia sendiri memiliki kecenderungan menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan dengan penduduk subtropis. Untuk tinjauan pustakanya, yang akan kita bahas adalah anatomi dari lensa itu sendiri. Lensa merupakan struktur yang transparan berbentuk cakram bikonveks yang dapat menebal dan menipis pada saat terjadinya akomodasi. Ini ada anatomi mata. Untuk lensa sendiri letaknya ada di belakang pupil kalau dari depan. Jika kita masuk lebih dalam lagi, ini dia adalah posisi lensa. Di tepat di belakang pupil diikat oleh zonulazin. Selanjutnya, ini kita dapat melihat perbedaan antara lensa yang normal atau jernih dan juga lensa yang keruh karena katarak. Dapat dilihat pada gambar di atas kiri, yaitu lensa mata normal adalah seperti ini. Dia transparan mengikuti dari warna pupil itu sendiri. Sementara lensa yang sudah rusak atau mengalami kekeruhan karena katarak, dia akan berwarna keabu-abuan. Katarak sendiri adalah suatu kekeruhan pada lensa mata yang bisa terjadi akibat penuaan atau kelainan metabolisme, trauma, dan juga keturunan. Kekeruhan pada lensa mata yang terjadi bila penambahan cairan di antara serabut lensa dan denaturasi protein, sehingga menyebabkan lensa menjadi keruh dan menghalangi sinar masuk ke dalam mata, yang akan menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Ini ada sedikit gambaran dari lensa itu sendiri. Ini gambar tampak depan, ini gambar tampak dari sampingnya. Jadi ada kapsul, kemudian ada epitel, ada bagian korteksnya, kemudian nukleus ada di tepat di bagian tengahnya. Apa aja sih faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan katarak? Sudah disebutkan pada bagian awal, yaitu usia lanjut di atas 40 tahun, kemudian adanya riwayat keluarga yang memiliki kasus yang sama, yaitu katarak, kemudian terdapat penyakit mata lainnya seperti glaukoma, uveitis, ataupun riwayat trauma. Dapat juga terjadi karena kelainan sistemik seperti adanya diabetes atau kencing manis, atau juga kelainan metabolisme lainnya. Untuk katarak sendiri adalah penggunaan tetes mata secara rutin yang mengandung steroid, di mana untuk proses katarak ini dapat terjadi karena penggunaan obat-obat steroid yang digunakan dalam jangka panjang. Kemudian ada juga riwayat memiliki kebiasaan merokok. Kemudian yang terakhir ada paparan sinar dari ultraviolet. Contohnya adalah seperti matahari. Tanda dan gejala pada katarak. Yang pertama adalah penglihatan atau pandangan mata itu kabur, suram, atau seperti adanya bayangan awan atau asap. Yang kedua adalah sulit untuk melihat pada malam hari karena lensanya itu keruh. Kemudian yang ketiga, mata menjadi sensitif terhadap cahaya atau fotofobia. Yang keempat, adanya lingkaran putih saat memandang ke sinar matahari. Yang kelima, penglihatan semakin blur walaupun sudah berganti-ganti kacamata. Kemudian yang keenam, penglihatan menjadi ganda. Ketujuh, membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau ketika beraktivitas. Yang kedelapan, sering mengganti kacamata atau lensa kontak
karena ketidaknyamanan. Yang kesembilan, warna memudar atau cenderung menguning saat melihat pandangan ganda jika melihat dengan satu mata. Ini bisa kita lihat contohnya di mana mata yang normal, mata tanpa katarak, kita melihat suatu benda atau pemandangan itu baik-baik aja, jernih. Sedangkan di bagian atas gejala lensanya sudah mengalami kekeruhan, penglihatan akan menjadi kabur, seperti gambar yang ada di atas kanan. Kemudian untuk tipe-tipe katarak sendiri, ini lensa yang normal adalah jernih. Dia tidak ada keabu-abuan ataupun kotoran juga tidak ada, sehingga pandangan menjadi normal. Kemudian ada katarak imatur, di mana katarak imatur sendiri adalah kekeruhan pada sebagian lensa. Kalau katarak nuklear, kekeruhan pada terjadi akibat proses degenerasi. Kalau posterior subscapular, dia ada di kekeruhannya ada di posterior atau di belakang lensanya. Kalau untuk katarak matur sendiri adalah kekeruhan yang terjadi pada seluruh lensa. Kalau hypermatur ini adalah lensanya itu menjadi cair dan mudah mengkerut. Sementara kalau yang Morgan itu ada kelanjutan dari katarak hipermatur, yaitu terjadinya kebocoran protein lensa dan nukleus jatuh ke inferior atau ke bagian bawah. Ini menurut Kemenkes jenis-jenis dari katarak yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Yang pertama adalah katarak seniris, katarak yang diakibatkan oleh proses degenerasi atau penyuaan. Ya, ini adalah kasus terbanyak pada katarak. Yang kedua adalah katarak traumatik, katarak yang terjadi akibat ruda paksa pada lensa. Yang ketiga adalah katarak komplikasi, yaitu katarak akibat penyakit mata dan penyakit sistemik seperti diabetes, kemudian penggunaan obat steroid dalam jangka panjang, dan juga terjadi adanya gangguan metabolisme. Yang keempat adalah katarak kongenital, di mana katarak yang diderita sejak lahir. Untuk terapinya sendiri, sampai sejauh ini pencegahan akibat untuk mencegah katarak dengan obat-obatan itu belum terbukti manfaatnya dalam mencegah pemburukan katarak. Katarak hanya dapat diatasi melalui prosedur tindakan operasi. Akan tetapi, jika kataraknya tidak mengganggu penglihatan, contohnya, tindakan operasi tidak perlu dilakukan. Tetapi untuk untuk kita ingin melihat secara normal kembali, satu-satu jalannya adalah hanya melalui dengan tindakan operasi. Yang selanjutnya adalah pencegahan katarak. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang membuktikan bagaimana cara mencegah katarak, tetapi beberapa cara ini memungkinkan bisa dilakukan untuk pencegahan katarak. Yang pertama, lakukan deteksi dini secara teratur, di mana deteksi dini katarak dapat dilakukan oleh kader atau masyarakat awam dengan cara sederhana, yaitu hitung jari atau menggunakan e-tumbling. Bila ditemukan kecurigaan terkait katarak, segera dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua, jika memiliki kebiasaan merokok, dapat meminta saran dari tenaga kesehatan bagaimana cara untuk berhenti merokok, dan Anda dapat menghubungi layanan berhenti merokok Kemenkes RI untuk berkonsultasi cara berhenti merokok. Yang ketiga adalah konsultasi kesehatan Anda. Jika Anda menderita penyakit diabetes atau kencing manis yang dapat meningkatkan risiko katarak, dapat berkonsultasi juga. Kemudian yang keempat, makan makanan yang sehat. Pilihlah makanan yang sehat seperti buah dan sayur untuk menambahkan berbagai buah dan sayuran berwarna ke dalam makanan. Karena di dalam buah itu terdapat vitamin dan nutrisi. Selanjutnya, yang kelima, dapat memakai kacamata hitam atau kacamata dengan adanya anti UV, di mana sinar ultraviolet dari sinar matahari dapat membantu perkembangan katarak. Gunakan kacamata hitam yang menghalangi sinar ultraviolet B atau UVB saat berada di luar ruangan. Yang keenam, hindari konsumsi alkohol, karena mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan risiko katarak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.